Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di video kali ini aku akan bahas perbedaan antara Polsuspas dan juga Poltekip. Karena banyak dari teman-teman yang kebingungan mau daftar menjadi Polsuspas atau mau daftar sekolah kedinasan Poltekip. Dan aku akan jabarin apa saja perbedaannya, keunggulannya, dan juga mungkin kekurangan dari masing-masing. Simak videonya sampai selesai. Pada dasarnya saat mereka lulus menjadi Polsuspas ataupun Poltekip nantinya, mereka akhirnya menjadi aparatur sipil negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau Polsuspas, kalian harus mengikuti pendaftaran ataupun penerimaan calon pegawai negeri sipil yang dibuka biasanya seluruh Indonesia. Dan itu kalian mendaftar dengan formasi penjaga tahanan instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tapi kalau Poltekip, kalian mengikuti sekolah kedinasan terlebih dahulu, namanya Sekolah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip. Biasanya dibuka itu setiap tahun akan menerima taruna maupun taruni. Yang kedua, jika kalian mengikuti penerimaan Polsuspas, setelah kalian lulus, kalian nanti akan mendapatkan NIP dan juga sebagai CPNS langsung. Tapi kalau Poltekip itu kalian nanti setelah mendaftar, lulus, kalian akan sekolah kedinasan menjadi taruna ataupun taruni selama 4 tahun. Setelah itu baru kalian akan menjadi CPNS. Yang ketiga, setelah kalian mengikuti Polsuspas atau penerimaan CPNS penjaga tahanan, setelah kalian lulus nanti kalian akan mendapatkan pangkat 2A atau perak putih. Tapi kalau kalian dari Poltekip, setelah kalian lulus, kalian akan mendapatkan atau secara otomatis mendapatkan pangkat 3A atau balok dengan gold yang warna emas. Dari jenjang karir, kalau Poltekip biasanya itu lebih berkembang karena mereka nantinya setelah lulus 4 atau 5 tahun ke depan akan menduduki posisi yang strategis, bisa juga KPLP, Kalapas, ataupun di kementerian. Tapi tidak menutup kemungkinan dari jalur umum ataupun Polsuspas kalian bisa memiliki jenjang karir yang lebih baik. Tentu itu didukung dengan prestasi yang kalian dapatkan selama kalian bekerja. Jadi jangan khawatir kalau kalian dari umum ataupun mengikuti seleksi CPNS Polsuspas, nah kalian nantinya bisa menduduki jabatan yang strategis. Bisa juga menjadi kepala kantor wilayah ataupun nantinya bisa lebih tinggi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, dari segi penempatan, saat kalian mengikuti tes Polsuspas itu atau CPNS umum dengan formasi penjaga tahanan, saat kalian lulus, kalian nanti akan langsung ditempatkan di UPT atau unit pelaksana teknis di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan domisili kalian. Kalau Poltekip, setelah kalian lulus nanti kalian bisa ditempatkan di seluruh UPT di wilayah Indonesia. Bisa juga di Nusa Kambangan, di SD Nusa Kambangan, di Cilacap juga kalian nanti akan bisa ditempatkan di sana. Yang keenam, jika kalian ingin bergabung menjadi taruna ataupun taruni Poltekip, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 2 jalur. Yang pertama, jalur umum, kalian mendaftar menggunakan ijazah SLTA dengan maksimal kalau nggak salah itu umurnya 22 tahun. Tapi ada juga dari jalur pegawai, artinya setelah kalian lulus atau tadinya mengikuti Polsuspas, penerimaan tes Polsuspas atau formasi penjaga tahanan, setelah kalian lulus nanti, kalian sudah menjadi PNS, kalian bisa juga mendaftar menjadi taruna dan juga taruni Poltekip. Tentu dengan syarat dan juga biasanya kuotanya itu sedikit dan itu kumulatif seluruh Indonesia, jadi tidak banyak. Untuk tahun sebelum-sebelumnya itu biasanya cuma 35 orang atau sampai 40 orang, itu dari jalur pegawai. Nah, itu saja perbedaan antara Polsuspas dan juga Poltekip. Nah, silakan kalian pilih, silakan kalian tentukan apakah kalian ingin mengikuti tes menjadi taruna-taruni Poltekip atau kalian langsung ingin mendaftar CPNS untuk formasi penjaga tahanan dan nantinya menjadi Polsuspas. Jadi jangan khawatir, kalau kalian mengikuti sekolah kedinasan nanti bisa kembali untuk mengikuti tes CPNS penjaga tahanan. Jadi silakan kalian pilih. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan penerimaan CPNS penjaga tahanan ataupun Polsuspas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga CPNS lainnya, silakan kalian tonton video-video aku di YouTube aku Mr. Mili, di sana sudah lengkap. Atau kalau ada pertanyaan, bisa juga kalian DM ke IG aku Mili Umri atau tinggalkan di kolom komentar dan nanti aku jawab di video-video aku selanjutnya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.